saya Berlian Giawa. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nias. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemakaian huruf dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dengan dosen pengampu Ibu Mastawati Noro, SPD M.Hom. Adapun judul besar dari pembahasan saya yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau lebih disingkat dengan PUEB. Secara umum, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia memuat hal-hal dasar dalam menulis, di antaranya pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pemakaian huruf. Di dalam e-book PUEB dijelaskan tentang huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, huruf kapital, gabungan huruf konsonan, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama, huruf abjad. Jadi, huruf abjad dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia yang terdiri dari 26 huruf seperti gambar berikut ini. Kemudian yang kedua adalah huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Contohnya seperti di tabel di atas. Nah, contoh pemakaian kata ini bisa di awal, di tengah, dan juga di akhir. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Yang pertama, diakritik E dilafalkan menjadi E. Misalnya, anak-anak bermain di teras menjadi anak-anak bermain di teras. Kedua, kedelai merupakan bahan pokok kecap, atau lalu dilafalkan dengan kedelai merupakan bahan pokok kecap. Begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, seperti tabel yang di atas. Kita ketahui bahwa huruf konsonan atau huruf disebut juga huruf mati merupakan huruf-huruf yang tidak dapat berdiri sendiri atau berdiri tunggal dan membutuhkan huruf vokal untuk menghasilkan sebuah bunyi. Keterangannya khusus untuk huruf Q dan X, khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan umum. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan dengan huruf S. Kemudian yang keempat yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, ei, dan oi. Contohnya seperti pada tabel berikut ini. Bisa digunakan di posisi awal kata, di tengah kata, dan juga akhir dari sebuah kata. Kemudian yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya seperti pada tabel berikut. Nah, gabungan huruf konsonan ini dapat digunakan di awal kata, di tengah kata, dan juga
di akhir sebuah kata. Berikutnya adalah huruf kapital. Nah, huruf kapital ini sangat banyak fungsinya. Beberapa fungsinya diantaranya itu pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk nama julukan. Misalnya Amir, Dewi, Halim, Wage, juga Lian. Kemudian huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Terus kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademi yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademi yang mengikuti nama orang. Terus yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat. Ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan juga bahasa. Kemudian yang ke-8, tadi itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan juga hari besar atau hari raya. Kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Dan yang berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk untuk bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk juga unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Kemudian huruf miring. Huruf miring juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah makalah dan di akhir slide-nya itu terdapat daftar pustaka, dan di daftar pustaka itu di dalamnya kita menggunakan
huruf miring. Kemudian huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Ada sebuah kata-kata yang dianggap khusus seperti dalam cerpen ataupun novel, jadi itu dipakai menggunakan huruf miring. Kemudian huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, atau ada kata-kata daerah yang tidak kita paham, jadi biasanya dipakaikan huruf miring seperti pada contoh. Kemudian huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya sebagai berikut. Kemudian huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Jadi ketika kita membuat sebuah makalah dan dalam makalah itu terdapat judulnya, babnya, atau latar belakang, masalah, tujuan, dan sebagai berikut. Nah, di situ kita menggunakan huruf tebal. Kemudian kita masuk ke demikian pembahasan saya mengenai pedoman umum ejaan.